Halo Sobat Dapur Rani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bikin cemilan, saya bikin lumpia basah. Nah, kemarin kan kebetulan saya punya rebung, jadi saya bikin lumpia basah. Nah, ini lumpia basah isi rebung ayam dan wortel. Nah, cara bikinnya itu mudah banget ya. Bikin kulitnya juga mudah banget. Nah, ini tinggal kita gulung seperti ini. Nah, bisa kita langsung nikmati. Jadi kulitnya itu lembut, lentur, tidak mudah sobek. Nanti cocolin dengan sausnya seperti ini. Aku tidak bikin saus tauco karena nggak punya tauco, tapi saus ini enak banget, pas banget ya, mantep banget dipadukan dengan lumpia basah kayak gini. Mantep deh, ini benar-benar enak banget. Ini juga bisa untuk ide jualan, mungkin yang ingin jualan lumpia basah, ini resepnya sudah pas banget dan juga cocok banget ya dinikmati untuk teman santai kita di rumah atau untuk hidangan di saat ada acara. Nah, mantep deh pokoknya. Mantap ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa tambahin ini, kita cocolin lagi. Daun bawang enak banget. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat lumpia basah yang gampang banget dengan rasa yang istimewa, isian rebung yang benar-benar mantep banget, dijamin semua pasti suka, juga bisa untuk ide jualan. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan isiannya. Ini ada 250 gram ayam tanpa tulang. Nah, ini akan kita rebus ayamnya, ini sudah dicuci bersih. Nah, kita didihkan dulu air secukupnya ya. Kita masukkan ayamnya, kemudian kita rebus ayamnya sampai matang. Nah, bisa sambil kita bolak-balik biar matangnya itu merata. Dan ini ayamnya sudah matang, kita bisa matikan dulu apinya dan kita bisa angkat ayamnya. Dan ini kaldunya jangan dibuang ya, nanti kita akan gunakan. Nah, setelah direbus ayamnya kita suwir-suwir seperti ini, suwir-suwir halus ya. Bisa gunakan garpu atau cukup gunakan tangan gini aja. Disuwir-suwir supaya tetap kelihatan tuh ayamnya ya, jadi tidak aku hancurkan ayamnya. Nah, kurang lebih seperti ini sudah selesai disuwir-suwir, kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan 250 gram wortel, ini dikupas dan dicuci bersih, jadi beratnya itu sebelum dikupas ya. Nah, kemudian kita potong kecil memanjang atau bisa gunakan alat seperti ini ya, jadi supaya lebih mudah dan cepat, kayak diserut gitu ya. Tapi kalau kalian mau memotong seperti korek api juga boleh, kalau kalian nggak punya alatnya bisa dipotong manual biasa. Nah, ini sudah selesai, kita bisa sisihkan dulu untuk wortelnya. Kemudian aku siapkan 500 gram rebung, ini dipotong kecil memanjang sama kayak wortelnya tadi ya. Ini beratnya setelah direbus ya. Dan ini rebungnya itu sudah direbus ya sampai lunak dan dibuang airnya. Nah, setelah direbus, rebung dicuci bersih sebelum digunakan. Nah, kemudian kita siapkan juga ini kurang lebih 10 batang daun bawang biar lebih sedap. Nah, ini daun bawangnya tidak aku gunakan semua, jadi ini aku ambil yang bagian hijaunya saja. Nah, aku pisahkan, aku potong kurang lebih segini ya, jadi kita ambil bagian yang hijaunya aja. Nah, kita potong semua. Dan untuk bagian yang putih ini nanti kita akan gunakan untuk kita menikmati lumpianya. Bisa kalau kita beli lumpia kan tidak ada gininya ya. Nah, jadi biar enggak kita belinya itu terlalu banyak, jadi kita manfaatkan seperti ini. Nah, kita iris tipis atau bisa dirajang halus untuk daun bawangnya. Nah, selesai kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Ini ada 4 siung bawang putih, aku gunakan ukuran sedang ya untuk bawang putihnya. Kemudian ada 9 siung bawang merah. Nah, ini bawang merah. Ini bawang merahnya tuh kelihatan banyak ya, karena 1 siung ini berisi 2 bawang merah kecil. Jadi kalau 2 itu hampir sama ini ukuran besarnya dengan bawang putihnya, jadi kelihatannya aja banyak.
Dan ini akan aku cincang halus menggunakan chopper seperti ini, chopper kecil ya. Aku potong-potong dulu biar nggak berat kerja choppernya ya. Aku potong-potong semua. Nah, selesai. Kemudian kita akan chopper, aku alasi dulu ini ya dengan serbet biar nggak terlalu bunyi keras. Dan ini selesai, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah dirajang halus. Nah, kemudian kita panaskan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng dalam wajan ya. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Kita bikin orak-arik telurnya ya. Kalau kalian masih mau kasih garam dikit boleh. Cuman ini aku bikin tawar aja karena nanti kan juga akan dibumbui ya. Jadi kita bikin orak-arik. Kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan api, kita sisihkan dulu. Nah, dengan wajan yang sama kita tambahkan sedikit minyak lagi, kita nyalakan apinya. Kemudian kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus tadi ya. Kita akan menumisnya. Kita masukkan semua. Kita tumis sampai layu dan harum. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk rata sambil ditumis. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan potongan rebungnya. Kita masukkan semua. Kemudian kita tambahkan 250 ml air kaldu bekas merebus ayam tadi ya. Kan kita tadi merebus ayam, air kaldunya tidak dibuang. Jadi kita gunakan untuk merebus bahan isian. Nah, kemudian tambahkan potongan wortelnya. Kita masak semuanya. Kita aduk rata wortel dan juga rebungnya. Aku tambahkan lagi air ya, kurang lebih 100 ml. Gak usah terlalu banyak, nambahkan airnya. Nah, kemudian tambahkan ayam suwir. Kita aduk rata biar semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan saus tiram. Ya, rasanya itu lebih mantap. Jadi kita tambahkan saus tiram. Kemudian tambahkan setengah sendok makan kecap asin. Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan kecap ikan. Jadi agak banyak ya bumbu-bumbunya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aku tambahkan sementara dulu, nanti kalau kurang aku kasih lagi. Kemudian 1 sendok makan gula pasir, ini juga sementara dulu. Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk rasa jamur yang aku gunakan. Nah, kemudian secukupnya saus raja rasa. Kalau kalian nggak punya boleh diganti dengan version secukupnya aja. Kemudian tambahkan orak-arik telur. Kita aduk rata. Kemudian aku tambahkan lagi ya, ini 2 sampai 3 sendok makan gula pasirnya ya. Karena ini condong agak sedikit manis ya kalau untuk isian lumpia ini. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Jadi memang rasanya tuh lebih enak kalau dia tuh condong dirasa manis gurih gitu. Aku tambahkan lagi sisanya gulanya. Kemudian aku tambahkan juga 1/4 sendok teh garamnya, aku tambahkan biar rasanya lebih pas mantap gitu ya. Dan ini sudah selesai, kita bisa pindahkan ke mangkok dan kita sisihkan dulu. Nah, kita buat untuk kulitnya, siapkan mangkok besar ya. Kita pecahkan 2 butir telur untuk bahan kulitnya ya, kulit lumpia basah. Ukuran sedang untuk telurnya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Terserah yang mau gunakan rasa ayam atau rasa jamur. Kita kocok lepas telurnya, sebaiknya gunakan rasa ayam atau jamur ya, jangan rasa sapi, nanti terlalu kuat rasanya. Kemudian tambahkan 600 ml air secara bertahap kita menambahkannya. Dan kemudian 200 gram tepung terigu, aku gunakan protein sedang atau terigu serbaguna.
Kemudian kita tambahkan 20 gram tepung tapioka, jadi biar nggak mudah pecah dan biar lebih lentur untuk kulitnya. Kita aduk semuanya, kita tambahkan semua sisa airnya, dan ini selesai. Ini boleh disaring agar hasilnya nanti halus untuk kulitnya. Sekarang kita panaskan wajan teflon dengan api sedang. Nah, kita aduk dulu adonannya sebelum dituang. Nah, ini wajan teflonnya itu tanpa dioles apapun ya. Jadi tidak seperti membuat teter gulung. Nah, kita tuang 1 sendok sayur adonannya, kurang lebih 1 sendok sayur aja. Kita goyang-goyang seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu sampai tidak basah dan bisa mengelupas sendiri. Jadi tidak sama dengan teter gulung ya. Kalau teter gulung kan kita oles dulu dengan minyak biar untuk membuat rongga-rongga gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini bisa langsung diangkat. Maksudnya membuat pori. Nah, biar bagus. Kalau ini kan nggak butuh pori-pori bagus, dia butuhnya itu halus. Jadi tanpa kita oles apapun wajan teflonnya. Nah, kurang lebih seperti ini kita goyang, kita tunggu sampai dia itu bisa mengelupas sendiri. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Mudah kok ya bikin kulitnya. Nah, sekarang kita bikin sausnya. Kita panaskan wajan, tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dikeprek. Kita tumis bawang putih sampai agak sedikit layu ya. Jadi aku tidak kasih minyak, aku biarkan gini aja. Kemudian aku tambahkan 300 ml air. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula aren atau gula kelapa. Kemudian 1/4 sendok teh garam dan 1-2 sendok makan saus cabai. Kemudian aku tambahkan juga 2-3 sendok makan saus tomat. Ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau untuk sausnya nanti rasanya kalau kurang boleh ditambah sendiri. Kemudian tambahkan 1/2 sendok makan kecap manis. Jadi kurang lebih rasanya tuh seperti itu. Jadi kalau selera sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini aku tambahkan lagi 1 sendok makan gula pasir. Dan aku tambahkan juga untuk saus tomat dan saus cabenya karena masih kurang pas tadi. Jadi sambil dicicipi disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Kemudian larutkan 1 sendok teh tepung tapioka dengan air secukupnya. Baru kita tambahkan larutan tepung tapiokanya. Kita masak sampai kental dan mendidih. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan apinya. Dan ini sausnya sudah siap digunakan. Ini enak banget juga, sausnya pas banget, mantep deh. Nah, sekarang kita mulai membungkus ya. Ini ambil 1 lembar kulit lumpia. Ini yang halus letakkan di dalam ya. Yang agak kasar kayak pori halus itu di bagian luar. Jadi yang ada kayak halus gitu rata itu di dalam. Nah, tambahkan 1 sendok makan atau lebih isian rebungnya. Kemudian kita lipat atau kita gulung seperti contoh. Kalau ini semua pasti bisa ya, karena cuman gini aja. Jadi ini nggak perlu digoreng lagi ataupun dipanggang, jadi ini bisa langsung dimakan. Nah, tinggal digulung. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa langsung dikonsumsi. Nah, kita ulangi lagi. Yang bagian halus itu di dalam, kemudian yang bagian agak kasar itu di luar ya. Kita menempatkan kulitnya. Nah, kita gulung. Kita lipat dulu, kemudian kita gulung. Ini semua pasti bisa karena mudah banget. Nah, kayak gini ya. Nah, tinggal gini aja. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Mudah kan? Dan ini sudah selesai semua. Dan ini isiannya masih sisa lumayan banyak ya. Jadinya tuh banyak banget ini lumpianya. Cocok banget ya untuk acara arisan, untuk hidangan. Dan ini sausnya, enak banget ini sausnya, berasa banget. Jadi cocok banget dinikmati dengan lumpianya. Nah, ini ya, dia kulitnya lentur dan rasanya tuh berasa kulitnya ya, jadi enak gurih gitu, dicocolin sama saus. Enak banget. Nah, isiannya juga mantep banget. Rasanya itu pas banget. Jadi kalau dijual insya Allah pasti laris manis. Mantep banget. Nah, tampilannya juga cantik kan ya, dipadukan dengan daun bawang dan juga cabai dan sausnya. Nah, cukup mudah bukan membuat lumpia basah? Silahkan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.